Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk semuanya. Semoga kalian di rumah dalam keadaan sehat. Saya ucapkan selamat kepada kalian semuanya, bahwasannya kalian sudah diterima menjadi siswa SMP Negeri 11 Semarang. Agar kalian lebih mengenal tentang SMP Negeri 11 Semarang, kalian diwajibkan untuk mengikuti MPLS yang diadakan oleh SMP Negeri 11 Semarang. Silahkan kalian ikuti dan laksanakan tugas-tugasnya dengan sebaik-baiknya. Untuk kali ini saya akan memberikan materi tentang penyalahgunaan narkoba menjadi tren kenakalan remaja masa kini. Sebelumnya saya perkenalkan dulu, nama saya Tri Suwarni. Saya mengampu bimbingan dan konseling. Ya. Penyalahgunaan narkoba akhir-akhir ini sangat-sangat memprihatinkan. Banyak sekali korban-korban penyalahgunaan narkoba di kalangan-kalangan remaja. Hal ini kenapa remaja sering menjadi korban penyalahgunaan narkoba? Nah, remaja di mana masa dari perubahan anak-anak ke dewasa, yaitu masa di mana anak ini labil, masa yang rawan, masa di mana anak mencari jati diri, masa yang bergejolak. Nah, dengan keadaan seperti ini berakibat pada remaja yang salah dalam memilih pilihan dia akan terjun ke dunia dengan penyalahgunaan narkoba. Nah, ini kasus secara nasional bahwa fakta di dunia termasuk salah satunya Indonesia itu sudah dilanda dengan narkoba. Ini anak-anak, remaja, orang dewasa di Indonesia tidak terbebas dari ancaman narkoba. Semuanya punya kemungkinan untuk bisa terancam menjadi penyalahgunaan narkoba. Nah, ini ada 3,2 juta penduduk Indonesia telah menjadi penyalahgunaan narkoba. Ada 15 orang mati sia-sia setiap tahunnya. 15.000 ya, ada 40 orang mati sia-sia setiap harinya. Ini baru bagi pengguna. Bagaimana dengan pengedar, bandar, sindikat yang lainnya? Kita membahas tentang tadi penyalahgunaan narkoba. Sebenarnya narkoba itu apa sih? Narkoba adalah salah satu singkatan ini sebenarnya, kependekan ya. Narkoba, nah, dipanjangkan menjadi narkotika, psikotropika, bahan aditif lainnya. Nah, narkotika, apa itu narkotika? Narkotika itu adalah semacam zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa sakit, analgesik, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Nah, ini narkotika itu bentuknya dari bahan alam maupun bahan yang buatan manusia. Nah, ini efeknya adalah pada hilangnya rasa sakit. Jadi menghilang rasa sakit. Tetapi dengan penggunaan ini akan berakibat pada ketergantungan. Selalu menggunakan dan akan menggunakan dengan kadar yang lebih tinggi. Nah, sekarang jenisnya apa sih narkotika itu? Ada opium, heroin atau putau. Heroin ini adalah obat bius.
biasanya yang digunakan pada kedokteran, yang sangat mudah membuat seseorang kecanduan karena efeknya sangat kuat. Obat ini bisa ditemukan dalam bentuk pil, bubuk, dan juga dalam bentuk cairan. Cara penggunaannya ini dapat disuntikkan, dihirup, dan dimakan. Lainnya lagi apa sih? Nah, termasuk dalam ganja atau cimeng, ini masuk dalam narkotika. Ganja dianggap narkoba yang aman dibandingkan dengan putau atau sabu. Ini menurut para pengguna. Tetapi kenyataannya sebagian besar pecandu narkoba memulai penyalahgunaan narkoba dengan mencoba ganja. Jika menggunakan ganja, maka pikiran akan menjadi lamban dan akan nampak bodoh dan membosankan. Nah, ini pintunya dari penyalahgunaan narkoba biasanya berawal dari ganja, mencoba ganja. Untuk selanjutnya, psikotropika. Apa sih psikotropika? Nah, ini juga hampir sama. Zat atau obat alamiah maupun sintetis bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Ini sama seperti narkotika, ini dari bahan alam ataupun bahan yang dibuat oleh manusia, ya. Ini efeknya pada susunan saraf sehingga seperti orang sadar atau tidak sadar. Nah, itu pengaruhnya di situ. Semakin banyak mengkonsumsi, maka dia akan semakin kesadarannya menurun. Nah, selanjutnya jenisnya apa saja? Jenis psikotropika ada ekstasi. Ekstasi dapat membuat tubuh si pemakai memiliki energi yang lebih dan juga bisa mengalami dehidrasi yang tinggi. Sehingga akibatnya dapat membuat tubuh kita untuk terus bergerak. Jadi dengan memakai ekstasi dia akan beraktivitas lebih dari sewajarnya. Nah, doping, dengan kata lain doping ya. Tergolong jenis zat psikotropika dan biasanya diproduksi secara ilegal di laboratorium dan dibuat dalam bentuk tablet dan kapsul. Nah, jenis lainnya lagi apa sih? Sabu-sabu. Nama aslinya adalah metapetamin, berbentuk kristal seperti gula atau bumbu penyedap masakan. Jenisnya ada Gold River, coconut, dan kristal. Sekarang juga ada yang berbentuk tablet. Obat ini dapat ditemukan dalam bentuk kristal dan obat ini tidak mempunyai warna maupun bau. Maka ia disebut dengan kata lain, biasanya ini orang nyebutnya ice. Ya. Ini ada macam-macam narkoba ya, gambarnya berbagai macam, ada yang bentuk tablet, ada yang bentuk pil, ada yang bentuk kapsul, ada yang berbentuk serbuk. Terus yang ketiga itu tentang zat aditif lainnya. Apa itu bahan aditif atau zat aditif? Yaitu zat atau bahan yang apabila digunakan dapat menimbulkan kecanduan atau ketergantungan. Nah, ini efeknya atau orientasinya adalah pada terkontrol dan serba nekat. Nah, ini terkontrolnya sistem saraf. Nah, apa sih dari zat aditif ini? Ini ada alkohol. Efeknya apa? Memperlambat sistem saraf pusat, memperlambat refleks motorik, menekan pernafasan, denyut jantung, dan gangguan penalaran dan penilaian, menimbulkan perilaku kekerasan, gejala putus zat dari hilangnya nafsu makan, sensitif, tidak dapat tidur, kejang otot, halusinasi, dan bahkan kematian. Gejala putus zat itu maksudnya kalau berhenti dari mengkonsumsi alkohol ini bisa berakibat
hilangnya nafsu makan, sensitif, tidak dapat tidur. Bahan aditif selain alkohol yang juga ada di sekitar kita dan sangat berbahaya itu apa saja nih? Ada zat yang mudah menguap, termasuk lem aisa, iPhone, thinner, bensin, spiritus. Nah, ini yang mungkin sering kita lihat sehari-hari. Kalau kita gunakan atau kita salah gunakan untuk hal-hal yang negatif, nah bisa berefek pada ini. Memperlambat kerja otak, menimbulkan perasaan senang, puyeng, penurunan kesadaran, gangguan penglihatan dan pelo, serta merusak otak, liver, ginjal, dan paru-paru. Nafas berhenti, gangguan jantung, dan berakibat kematian. Nah, ini ternyata sangat-sangat parah. Nah, ini bisa kita lihat ini gambar dari otak pengguna narkoba. Untuk yang sebelah sini, ini adalah otak dari manusia tanpa pengguna narkoba. Dia murni tidak menggunakan narkoba. Untuk yang di sebelah kanan, ini ada gambar otak dari pengguna narkoba dengan berbagai jenis. Alkohol, heroin, ada sabu, ada marijuana. Nah, sebenarnya apa sih resikonya orang mengkonsumsi atau menyalahgunakan narkoba itu apa sih? Yang pertama ada kerusakan komunikasi verbal. Ya, termasuk ini dalam komunikasi. Cara kita berkomunikasi dengan suara, dengan mimik muka itu sudah tidak sesuai dengan semestinya. Yang kedua, perubahan proses berpikir atau faham ini di sini. Faham itu apa sih? Faham itu ada keyakinan yang salah, kondisi yang tidak objektif, terus tidak dapat menggoyahkan argumentasi rasional, jadi irasional atau apa yang dia pikir adalah sesuatu yang tidak rasional. Nah, terus yang ketiga, ada gangguan konsep diri, harga diri rendah. Jadi merasa bahwa dirinya itu adalah rendah. Akibat lain resikonya yaitu bisa overdosis dan fatalnya adalah meninggal dunia. Nah, selain resiko atau akibat secara fisik, nah ini ada akibat secara sosial ataupun secara hukum. Nah, ini akan berakibat pada pidana pengedar narkoba, pecandu narkoba, dan penyalahgunaan narkoba. Untuk ancamannya penjara bisa sampai 10 dan 12 tahun penjara. Nah, ini kalau kalian menggunakan narkoba, penyalahgunakan narkoba dengan seperti ini, kalian akan di penjara. Apa sih keuntungannya? Nah, itu akan merugikan diri kita sendiri. Nah, selanjutnya, ini ada cara untuk mengetahui anak atau orang yang terkena narkoba. Bisa dilihat dari segi fisik pemakaian narkoba, dari segi mata sering merah, bicara pelo, jalan sempoyongan, tiba-tiba gemuk, tiba-tiba kurus. Nah, tiba-tiba gemuk, tiba-tiba kurus perlu dicurigai. Cek tangan, cek gigi, cek hidung, cek rambut. Nah, terus bisa juga dilihat lingkungannya, cek kamarnya, cek psikologis dan perilakunya. Nah, apa sih yang perlu kita lakukan agar kita tidak terjerumus dengan penyalahgunaan narkoba sejak dini bagi remaja? Yang pertama adalah jaga diri, bentengi diri, dekatkan diri dengan agama. Yang kedua, melakukan kegiatan yang positif sehingga kita tidak akan terjerumus atau kita tidak akan ikut-ikutan segala sesuatu perilaku atau perbuatan yang negatif. Kenali atau kita harus tahu apa sih narkoba, akibatnya, cara pemakaian, modus penyebarannya. Dan jaga pergaulan atau lingkungan
dengan mengenali area-area X. Apa itu? Area X atau area di mana berpotensi untuk penyalahgunaan narkoba. Nah, ini apa saja sih area-areanya? Nah, biasanya itu di tempat dugem, nah, diskotik, river party, private party. Nah, ini juga kita jangan terkecoh dengan dunia entertain. Dunia entertain itu juga rentan dengan penyalahgunaan narkoba. Nah, di lain itu juga tentang musik. Nah, kita jangan terkecoh dengan kadang tren-tren musik jangkis. Nah, tren di mana gaya hidup pemain band-band yang selalu kurus namun didapat dari memakai narkoba. Nah, anak-anak band, nah hati-hati, jangan sampai terjerumus dalam dunia yang seperti itu. Yang kedua, tren lambang ganja reggae. Nah, orang-orang reggae itu lambangnya menggunakan gambar ganja. Hati-hati di situ. Jangan sampai kita ikut-ikut dengan tren reggae dan mengikuti dunia untuk penyalahgunaan narkoba. Cukup kita ikuti musiknya saja. Nah, yang ketiga tentang tren punk. Nah, anak jalanan ini biasanya tren-tren sekali dengan dunia bebas. Nah, ini bebasnya biasanya pada penyalahgunaan obat. Nah, itu tentang narkoba, dan tolong benar-benar kalian cermati apa sih narkoba, penggunaannya seperti apa, jenisnya seperti apa. Jangan sampai kita nanti ikut-ikutan atau mungkin terjerumus dalam dunia penyalahgunaan. Nah, dan kita perlu tahu akibat dari penyalahgunaan narkoba itu apa. Nah, ini yang bisa saya sampaikan. Generasi peduli anti narkoba. Stop narkoba. Generasi gemilang tanpa narkoba. Mari bersama cegah narkoba untuk masa depan bangsa yang gemilang. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.